Pintu tetap menjadi pintu dan tidak berarti apa-apa jikalau kita tidak mempergunakannya. Kita tidak masuk dan kita tidak keluar melaluinya. Demikian juga dengan Yesus. Yesus menjanjikan segala yang baik dan terbaik. Tetapi itu tidak berarti apa-apa jikalau kita tidak menanggapi Yesus. Tidak masuk dan keluar melalui Yesus. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat bertemu kembali bersama dengan saya dalam seri Walking with God. Ini seri yang ke-124. Saya mengambil bacaan dari Yohanes pasal yang ke-10, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Dan dari bacaan ini saya mengambil judul kata-kata Tuhan Yesus, "Akulah pintu." Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, Tuhan kami, Tuhan yang hidup, yang mengasihi kami, memeliharakan kami, bahkan Tuhan yang sedang menuntun kami kepada rancangan Tuhan yang terbaik. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang sudah boleh kami terima, kami alami, bahkan juga yang kami lakukan. Sekali lagi Tuhan, kami datang dan memohon, khususnya ketika kami duduk di sekeliling firman Tuhan. Bukakanlah hati pikiran kami, jadikanlah hati pikiran kami seperti tanah yang subur bagi benih firman Tuhan. Anugerahilah kami dengan hikmat, pewahyuan, dan jadikanlah firman Tuhan yang kami baca menjadi firman Tuhan yang Tuhan tujukan untuk kehidupan kami masing-masing secara pribadi. Tolonglah alat yang menjadi perantaraan firman, layakkan, kuduskan, dan mampukanlah ia berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Tetapi juga agar kata-katanya dapat kami ikuti dan kami mengerti. Mari Tuhan berfirmanlah, oleh karena kami bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Sang Firman yang sudah menjadi Sang Manusia, Kepala, Pemimpin, dan Raja kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Terima kasih. Amin. Yohanes pasal yang ke-10, saya bacakan ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Yohanes 10, ayat 1 sampai dengan 10, dituliskan demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok,
dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Injil Yohanes kita menemukan beberapa perkataan Yesus yang sifatnya adalah berbicara tentang dirinya sendiri. Kita telah mendengar, membaca, membahas kata-kata Yesus yang berkata, "Akulah roti hidup, akulah terang dunia." Dan kalau kita nanti membaca terus, kita juga menjumpai kata-kata Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup, akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Demikian juga dalam bacaan kita Yohanes pasal yang ke-10 ini, kita menemukan dua hal. Yang pertama adalah akulah pintu. Dan nanti kita akan membahasnya dalam percakapan berikutnya. Akulah gembala yang baik. Akulah pintu. Apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ketika dia berbicara tentang pintu? Kalau kita memperhatikan dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 10, kata pintu itu muncul beberapa kali. Mari kita bedakan. Yang pertama, di dalam ayat 1, 2, dan 3, Yesus berbicara tentang pintu kandang. Kandang yang ada di desa, di kampung, kandang besar yang dindingnya cukup tinggi sekitar 3 meter, yang menampung domba-domba dari seluruh gembala-gembala yang ada di desa tersebut. Dan kandang ini memiliki pintu yang bisa dikunci. Pada malam hari sesudah para gembala menggembalakan domba mereka di padang, mereka akan pulang dan memasukkan domba-domba mereka di kandang. Dan kemudian mereka akan pulang. Penjaga inilah yang akan bertugas menjaga domba-domba itu sepanjang malam. Dan pada pagi hari, para gembala akan datang, penjaga akan membukakan pintu, dan masing-masing gembala akan memanggil nama domba-domba mereka. Dan karena domba-domba itu mengenal suara gembalanya, maka domba-domba itu akan mengikuti panggilan dari gembala masing-masing. Keluar dari kandang dan kemudian gembala itu akan memimpin berjalan di depan domba-dombanya dan pergi ke padang rumput maupun pergi ke tempat sungai yang berair tenang. Jadi di dalam ayat 1, 2, dan 3, Yesus berbicara tentang apa yang sesungguhnya ada, yaitu kandang yang ada di desa-desa, kandang bersama. Barang siapa masuk melalui dinding, mereka itu adalah pencuri dan perampok. Tetapi gembala akan datang melalui pintu, dan penjaga akan membukakan pintu, dan domba-domba itu akan mendengar panggilannya dan berjalan mengikutinya. Jadi, kandang di dalam bacaan Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan 3 tidak usah ditafsirkan sebagai surga ataupun gereja, karena Tuhan gembala kita tidak akan membawa kita keluar dari surga maupun keluar dari gereja. Saya juga cenderung untuk mengatakan bahwa kandang di sana pun tidak berbicara tentang keyahudian. Kandang itu berbicara tentang kandang. Yesus membedakan bahwa dialah gembala yang sejati dan orang-orang yang sebelum dia sesungguhnya bukan gembala yang sejati. Itu saja. Dan kalau kita kemudian melanjutkan
Yesus sesungguhnya sedang mengajak untuk membedakan. Banyak muncul para pemimpin khususnya dari kaum selot, golongan selotis. Mereka adalah pejuang-pejuang yang sangat ingin untuk memerdekakan bangsanya Israel. Mereka seringkali muncul dan biasanya mereka punya karisma, mengumpulkan banyak orang. Tetapi kemudian mereka mengajak untuk membuat kekacauan, membuat keributan, bahkan untuk melakukan pemberontakan. Kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ayat 36 dan 37, di sana kita menemukan dua nama. Yang pertama adalah si Teudas yang mengumpulkan 400 pengikut. Dan yang kedua Yudas, orang Galilea yang menyeret banyak orang ke dalam pemberontakan. Orang-orang ini, para revolusioner, para petualang politik ini, sesungguhnya bukan gembala yang baik. Mereka bukan memikirkan kebaikan domba-domba mereka. Mereka memanipulasi, memanfaatkannya untuk kepentingan politis yang mereka perjuangkan. Yesus bukan. Yesus datang untuk kepentingan domba-domba, untuk kebaikan umat manusia. Mari kita melanjutkan. Pada ayat berikutnya Yesus berkata, "Akulah pintu ke domba-domba. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Pintu pada bagian ini berbeda dengan apa yang sudah kita temukan di dalam ayat 1 sampai dengan ketiga. Oleh karena apa yang dikatakan akulah pintu ke domba-domba dan akulah pintu, Yesus memakai gambar kandang yang ada di padang penggembalaan. Kandang yang sederhana. Dan ini tidak memiliki pintu, ada lubang. Tempat di mana domba-domba itu masuk ke dalam kandang ini dan nanti keluar dari dalam kandang, tetapi tidak ada daun pintu. Maka seorang gembala yang berjaga akan membaringkan dirinya di lubang ini, sehingga tidak ada domba yang akan keluar dari kandang tanpa ia tahu. Demikian juga jika ada binatang pemangsa domba dari luar yang akan masuk, ia pun akan segera tahu. Yesus mengatakan bahwa dialah pintu itu, gembala yang ada berbaring berjaga di pintu itu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Gembala-gembala yang sejati akan menjaga kandang, menjaga keselamatan domba-domba. Mereka akan sungguh-sungguh berbuat untuk kepentingan domba-domba mereka, mencegah domba-domba ini dimaksa binatang lain, ataupun dicuri, ataupun dirampok. Yesus berbicara bahwa jikalau kita berada di dalam Dia, kita akan beroleh keselamatan. Oleh karena sesungguhnya itulah yang sudah Ia perjuangkan. Dan dikatakan lebih lanjut, ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Yesus menjanjikan seperti domba-domba itu dibawa gembalanya ke tempat di mana rumput-rumput berada, dan biasanya itu ada di tempat-tempat yang tinggi. Dan perjalanan untuk sampai ke tempat tinggi bukan perjalanan yang mudah. Para gembala memikirkan kesejahteraan domba-dombanya. Domba-dombanya butuh rumput yang segar. Demikian juga nanti air untuk kehausan mereka. Barang siapa mengikut Yesus, Tuhan akan membawa kita kepada rumput yang hijau, air yang tenang. Akan dibawa untuk sampai kepada kehidupan yang sejahtera. Dan disambung pada ayat yang ke-10 dari Yohanes 10, pencuri datang untuk mencuri dan membunuh
dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sekali lagi Yesus membedakan dirinya sebagai gembala yang baik, yang hidup untuk kebaikan domba-dombanya, kesejahteraan domba-dombanya. Yesus mengatakan, barang siapa mengikut aku, ia akan mendapatkan hidup dalam segala kelimpahannya. Tetapi yang bukan Yesus, orang-orang yang terlebih dahulu, mereka sesungguhnya bukan gembala yang baik. Di dalam bagian ini kita harus membedakan dengan bagian yang ada pada ayat-ayat sebelumnya. Oleh karena kata-kata Yesus, pencuri datang untuk mencuri, untuk membunuh, dan untuk membinasakan. Kata pencuri ini ternyata ditulis dalam bentuk tunggal, bukan jamak. Yesus bukan berbicara tentang para revolusioner, petualang politik yang memanfaatkan bangsanya. Yesus berbicara tentang seorang pencuri, seorang tokoh. Inilah sesungguhnya si jahat yang ada di belakang segala kerusuhan, di belakang segala kejahatan, di belakang segala hal yang membinasakan manusia. Dia yang bekerja dengan memakai banyak orang dan banyak cara untuk mendatangkan kesengsaraan dan kebinasaan bagi umat manusia. Yesus bukan yang mendatangkan kesengsaraan dan kebinasaan. Yesus adalah yang akan mendatangkan kesejahteraan, yang akan mendatangkan hidup yang berkelimpahan. Yesus ini gembala seperti Daud. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 34 sampai dengan 36a, Daud menggambarkan bahwa sebagai seorang gembala, ia berjuang melindungi domba-dombanya. Dan karena itu ia mengatakan ia pernah melawan singa, ia pernah melawan beruang. Demikian juga dengan Yesus. Yesus melindungi domba-dombanya dengan mempertaruhkan hidupnya, nyawanya. Mengapa? Oleh karena gembala mengasihi domba-dombanya. Mereka hidup bersama dalam waktu yang relatif panjang. Oleh karena domba-domba itu bukan untuk diambil dagingnya, disembelih, tetapi untuk diambil bulunya, untuk diternakkan. Karena itu domba-domba itu dipelihara seperti kita memelihara anjing, diberi nama, punya relasi yang lama, punya kedekatan, ada ikatan kasih sayang. Dan gembala-gembala ini bersedia untuk mati bagi domba-dombanya. Di dalam bagian lain dari Yohanes pasal yang ke-10, yaitu Yohanes 10 ayat 27 sampai dengan 29, Yesus mengucapkan kata-kata ini. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapakku. Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 27 sampai dengan 29 ini memberikan jaminan keamanan kita. Di dalam perlindungan Yesus Gembala kita yang baik adalah sekaligus kita berada dalam perlindungan Bapa Allah yang Maha Kudus. Tidak ada yang bisa merebut kita dari tangan Yesus. Tidak ada yang bisa merebut kita dari tangan Bapa, bahkan roh-roh jahat maupun penghulu kejahatan, yaitu si Satan atau setan itu pun. Kita aman.
Yesus mengenal kita, Yesus mengasihi kita, Yesus melindungi kita, Yesus akan terus memeliharakan kita. Dikatakan, aku akan memberikan hidup yang kekal. Inilah maksud Yesus berkata bahwa dia adalah pintu. Pintu masuk ke dalam kandang. Melalui Yesus kita mendapatkan keamanan. Sehingga kita bisa seperti domba-domba di dalam kandang, beristirahat dengan tenang, dengan aman, dengan nyaman. Demikian juga jikalau kita dibawa keluar dari kandang ini, kita akan dibawa ke padang yang berumput hijau, ke air yang tenang. Yesus akan memberikan kepada kita kesejahteraan. Yesus akan memberikan kepada kita hidup yang berkelimpahan. Dan hidup yang berkelimpahan ini akan berlangsung terus. Karena itu, Yesus menjanjikan memberikan hidup yang kekal. Kata-kata yang dipakai Tuhan Yesus, masuk dan keluar. Ungkapan ini sesungguhnya sudah muncul beberapa kali dalam Perjanjian Lama. Ungkapan ini dipakai untuk mengatakan masuk dan keluar dari pintu gerbang kota. Itu menggambarkan, itu melukiskan hidup yang aman dan sentosa. Jikalau orang-orang dapat masuk dan keluar pintu gerbang kota tanpa takut, itu berarti ada perdamaian di dalam negeri. Kuasa hukum dan tata tertib berjalan dengan baik, sehingga orang-orang dapat menikmati keamanan dan kenyamanan. Antara lain di dalam Bilangan pasal 27 ayat 16 dan 17 dituliskan demikian. Biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk, dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Bilangan 27 ayat 16-17 ini menjanjikan bahwa Tuhan akan mengangkat seorang gembala, sehingga umatnya akan keluar dan masuk, akan memiliki keamanan, kenyamanan, hidup dalam situasi yang damai. Bukankah Bilangan 27 ayat 16 dan 17 ini sedang digenapi oleh Yesus? Ayat lain muncul di dalam Ulangan 28 ayat yang ke-6. Diberkatilah engkau pada waktu keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Berkat Tuhan itu dinyatakan dengan keluar dan masuk dengan aman, keluar dan masuk dengan leluasa, ada perdamaian, ada kesejahteraan. Satu lagi saya kutip dari Mazmur pasal 121 ayat 8. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Jikalau kita ini dombanya Yesus, maka Yesus gembala kita akan menjaga kita, akan menjaga keluar masuk kita, memberikan keamanan, memberikan perlindungan, memberikan kesejahteraan. Itulah yang kemudian digambarkan apa yang dilakukan para gembala di dalam Mazmur 23. Gembala-gembala akan membawa supaya domba-domba itu memiliki tempat yang aman, nyaman untuk berbaring. Akan membawa mereka ke tempat di mana ada air yang tenang supaya bisa minum. Akan membawa mereka melewati tempat-tempat yang berbahaya, jalan setapak di mana kiri kanannya adalah jurang, akan membawa mereka ke tempat di mana mereka akan mendapatkan makanan. Dan Mazmur pasal 23 bukan cuma berbicara tentang gembala,
yang memberikan segala yang dibutuhkan domba-dombanya. Tetapi Mazmur 23 mengatakan Tuhan itu seperti gembala. Tuhan itu gembala yang baik. Dan bukankah Mazmur 23 ini pun sedang digenapi oleh Yesus dengan kata-kata dan pernyataan dan penyataannya di dalam Yohanes pasal yang ke-10. Yesuslah gembala yang baik yang akan membawa kita keluar dan masuk dengan aman, dengan sejahtera, dengan ada perdamaian di dalam lingkup kehidupan kita. Mari kita melanjutkan lagi. Yesus juga berkata, "Aku adalah pintu." Yesus adalah pintu, gambaran dari gembala yang membaringkan diri di pintu kandang penggembalaan di padang. Tetapi kata-kata bahwa mereka akan masuk dan keluar dan Yesus akan membawa mereka ke padang rumput, membawa kita kepada sebuah pengertian bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan untuk membawa kita kepada kesejahteraan. Bukan hanya padang rumput, Ia menyediakan hidangan bagiku di meja perjamuan Allah. Yesuslah satu-satunya jalan, satu-satunya pintu di mana kita menuju padang yang kudus dan yang bisa membawa kita sampai ke rumah Bapa, yaitu surga. Bukankah di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 Yesus juga mengatakan bagian itu? Kata Yesus kepada mereka, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Lebih penting dari urusan gembala membawa keluar domba-domba ke padang rumput adalah Yesus satu-satunya yang bisa membawa kita kepada Bapa. Kita yang tadinya orang-orang berdosa, musuh Allah yang kudus, hanya melalui Yesus kita bisa sampai ke rumah Bapa. Kita bisa berelasi kembali dengan Bapa. Karena Yesus itulah jalan dan kebenaran dan hidup. Di dalam Efesus 2 ayat 18, Rasul Paulus menuliskan, "Karena Dia kedua belah pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa." Yesus bukan hanya mendamaikan manusia berdosa dengan Bapa yang kudus, jalan menuju kepada Bapa. Yesus juga mendamaikan kedua belah pihak. Yang dimaksudkan Rasul Paulus adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang bukan Yahudi yang pada waktu itu diwakili dengan orang-orang Yunani. Yesus mendamaikan orang-orang Yahudi dan orang-orang bukan Yahudi melalui dirinya, melalui rohnya, untuk dibawa sama-sama menjadi umat Allah, menjadi anggota keluarga Allah melalui dirinya. Karena itulah sekali lagi kita menemukan di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-20 dikatakan, "Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri." Penulis surat Ibrani berbicara memakai apa yang ada di bait suci, yaitu ruang kudus dan ruang maha kudus dipisahkan oleh sekat yang tebal. Orang tidak boleh masuk ke ruang maha kudus, hanya imam besar satu kali dalam 1 tahun dengan membawa darah pada hari raya pendamaian. Imam besar boleh masuk ke dalam ruang maha kudus untuk mendamaikan seluruh bangsa dengan Allah. Dan bukankah itu yang digenapi oleh Yesus nanti di dalam pengorbanan nyawanya di atas kayu salib? Yesus dikorbankan sebagai domba
yang menebus dosa seluruh umat manusia. Dan sebagai tanda pengorbanannya diterima, bait suci, tirai bait suci terbelah, robek dari atas ke bawah, sehingga ruang Maha Kudus dengan pengorbanan Yesus sudah terbuka. Yesus adalah jalan masuk ke ruang Maha Kudus. Yesus adalah jalan yang baru dan yang hidup, yang menghantar kita sampai kepada Bapa. Oleh karena itu kata-kata Yesus, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bukan hanya dalam artian kelimpahan yang bisa kita dapatkan selama kita ada di dalam kehidupan di dunia ini, tetapi kelimpahan yang sudah disediakan oleh Bapa ketika nanti kita sampai kepada kekekalan. Kita mendapatkan kelimpahan. Kata yang dipakai untuk memiliki atau mempunyai dalam segala kelimpahan, sesungguhnya dalam kata Yunaninya memiliki arti yang lebih dalam, yaitu mendapatkan sesuatu hal yang amat berkelimpahan. Kita ini mendapatkan apa yang sudah dijanjikan, yaitu kasih karunia dan anugerah Allah yang besar yang akan kita terima oleh karena Kristus, oleh karena kita melalui Kristus menjadi putra-putri Bapa. Kita ini menjadi ahli waris Bapa. Kita akan menerima berkelimpahan kekal selamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maksud genap di dalam membahas tentang akulah pintu, memberikan kepada kita nasihat yang praktis, penerapan yang praktis tentang Yesus itu adalah pintu. Apa gunanya pintu? Maksuduna mengatakan, pintu digunakan untuk menutup sesuatu di belakang kita dan membuka sesuatu bagi kita. Yesus adalah pintu pintu yang dapat menutup bagian belakang kita, masa lalu kita, kehidupan lama kita, yaitu kehidupan yang penuh dengan dosa, kehidupan yang penuh dengan perasaan bersalah, semua rasa sakit, kehilangan, dan penderitaan yang kita alami. Dalam kenyataannya banyak orang yang ternyata tidak bisa keluar dari rasa bersalah, dari rasa pahit, rasa sakit, penderitaan, kemarahan yang sudah terjadi lama sebelumnya, tetapi dia tetap sepertinya terus membara apabila mengingat hal itu, tetap terus seperti masih ada, segar, fresh dalam situasi itu. Saya mengalami dalam menggembalakan jemaat, ada seorang yang datang kepada saya di ruang konseling berkali-kali dan berkali-kali. Seorang bapak yang sudah cukup tua, seorang yang pernah melakukan pelayanan, menjadi penatua maupun ketua majelis jemaat. Oleh karena ada rasa bersalah yang ternyata membebani, mengganggu, dan itu ternyata terus-menerus diungkapkan dalam percakapan dengan saya. Dia tidak bisa meletakkan, dia tidak bisa melepas. Dan Maksiduna berkata, Yesuslah pintu untuk menutup masa lalu kita yang pahit, yang gelap, yang pedih, yang menimbulkan rasa bersalah sebagai penjara kita ini. Yesus menutup, mengakhiri, menyelesaikan segalanya. Hal-hal yang pahit, hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang membuat kita merasa bersalah dan berdosa. Sehingga walaupun kita masih ingat hal-hal buruk,
hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang membuat kita merasa bersalah. Tetapi kita mengetahui bahwa Yesus sudah mengampuni kita, hukuman dosa kita sudah ditanggung oleh Kristus. Sehingga kita ingat, tetapi seharusnya sudah tidak lagi merasakan perasaan-perasaan negatif yang menyertai. Apakah itu rasa bersalah, apakah itu rasa sakit, apakah itu rasa marah dan dendam. Dan sebagai penggantinya, karena Kristus sudah mengampuni kita, menanggung hukuman dosa kita, kita ingat. Tetapi sekarang kita mendapat kelegaan, mendapatkan kelepasan, mendapatkan kebebasan dari perasaan bersalah maupun dari ketakutan akan hukuman dosa yang kita tanggung. Yesus datang untuk memberikan kita pengampunan supaya kita bisa menutup pintu kehidupan lama kita, masa lalu kita yang gelap, dan mendapatkan kelegaan, kebebasan, dan kemerdekaan. Di dalam Lukas pasal yang kelima ayat 31 dan 32, Yesus mengatakan, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Yesuslah sesungguhnya yang membuka, yang memberi kesempatan kita untuk bertobat, untuk meletakkan segala dosa dan beban kita di atas salib di Golgota itu. Dan kita mendapatkan kelegaan, kelepasan, kebebasan, kemerdekaan. Di dalam Roma 5 ayat yang ke-8, Rasul Paulus menuliskan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Allah kita adalah Allah yang berinisiatif, mengambil langkah pertama. Sebelum manusia mengaku dosa dan bertobat, Allah sudah merancang dan menjalankan karya penebusan, karya pengampunan dengan mengorbankan Yesus, anaknya yang kudus, sebagai anak domba yang mengangkut dosa dunia. Sebelum kita mengaku dosa, ketika kita masih berdosa, Yesus sudah mati untuk kita. Lebih-lebih jikalau kita bertobat, kita mestinya sudah tidak boleh lagi dibebani oleh berbagai perasaan bersalah, perasaan pahit, perasaan sakit, perasaan marah dan dendam. Kita sudah dibebaskan, kita sudah beroleh kemerdekaan. Di dalam surat 1 Timotius 1 ayat yang ke-15 sekali lagi ditegaskan, pernyataan berikut ini benar dan layak kita terima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Apakah ibu bapak saudara-saudari juga saya meyakini 1 Timotius 1 ayat 15 bahwa Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan saya, orang berdosa itu. Sudah dan sungguh dan amin. Sehingga hukuman dosa kita sudah tidak ada lagi yang akan bisa ditimpakan atas kita. Yesus adalah pintu yang menutup di belakang kita. Yesus telah menutup, mengakhiri kehidupan masa lalu kita yang berdosa dan banyak kesalahan. Sehingga kita penuh dengan penyesalan, kepahitan, kesakitan, dan penderitaan yang panjang sudah berakhir. Yesus juga adalah pintu yang membukakan kita sesuatu. Pintu itu menutup di belakang dan ke depan membukakan kita sesuatu. Sesuatu yang baru dan sesuatu itu hidup. Yakni hidup dalam kualitas yang hanya bisa kita miliki melalui Yesus. Yesus sedang memberi hidup yang berkelimpahan.
Yesus adalah pintu masuk hidup kita ke dalam hubungan yang penuh kepercayaan dengan Allah. Baik sepanjang kehidupan kita di dunia ini, dan tidak berakhir dengan kematian kita, masih berlanjut sesudah kita menggembuskan napas terakhir. Oleh karena hubungan baru ini, kehidupan baru ini yang dibukakan oleh Yesus adalah sebuah hubungan yang kekal. Tidakkah ini menghibur? Tidakkah ini menggembirakan? Tidakkah ini menyemangati kita? Seharusnya ketika seorang ahli Taurat mencobai Yesus dengan bertanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Hidup yang kekal sesungguhnya bukan soal berbuat. Dan atas pertanyaan Yesus tentang apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kamu baca di sana, si ahli Taurat menjawab dengan jitu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Menggabungkan dua bagian dari hukum utama, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama, dalam satu kalimat utuh. Hebat ahli Taurat ini. Dan Yesus kemudian menanggapi. Yesus berkata kepadanya, "Jawabanmu itu benar. Maka perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 28. Ahli Taurat itu bertanya tentang bagaimana, apa yang harus diperbuat supaya hidup yang kekal. Yesus menjawab dengan mengatakan, "Jika engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap-segenap, engkau akan hidup. Engkau baru hidup, engkau mulai hidup. Tetapi itu hidup yang baru, berelasi dengan Allah yang kekal, akan menyebabkan kita memiliki relasi kekal, akan memberikan kepada kita hidup yang kekal." Sebagaimana ketika Musa 40 hari 40 malam berada di puncak Sinai, berhadapan dengan cahaya kemuliaan Allah. Ketika turun dari puncak Sinai, muka Musa pun bercahaya. Kita berrelasi dengan Allah yang kekal, kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Apa itu hidup kekal? Yohanes 17 ayat yang ketiga mengatakan, "Inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Yesus datang ke dalam dunia. Manusia dimungkinkan untuk mengenal, tinggal mau percaya atau tidak percaya. Tetapi tanpa Yesus, siapa bisa mengenal Allah yang adalah Roh? Yesuslah pintu yang membukakan supaya kita bisa mengenal, supaya kita bisa berrelasi, supaya kita bisa hidup bersama dengan Allah. Itulah definisi hidup yang kekal. Dan satu bagian lagi berarti Yesus juga adalah pintu kepada sesama. Kita sudah membaca tadi bahwa di dalam Roma, Yesus melalui Roh-Nya mendamaikan kedua pihak, Yahudi dan Yunani, kepada Bapa. Yesus adalah yang membukakan pintu baru, hubungan yang penuh kasih dan penerimaan di antara anggota keluarga Allah. Yesus adalah yang membukakan pintu supaya kita menuju kepada sesama kita, hidup dan melayani dengan kasih. Yohanes 13 ayat 34 mengatakan, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi." Hal yang senada muncul dalam Yohanes 15 ayat yang ke-12. "Inilah perintahku,
yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Kita pun dibukakan sebuah pintu untuk berelasi dengan orang-orang di sekeliling kita. Jikalau kita berelasi secara langsung, kita pasti akan menemukan banyak orang-orang di sekeliling kita yang tidak cocok dengan kita, yang membuat kita tidak nyaman karena perbedaan-perbedaan yang ada, perbedaan karakter maupun sifat, maupun karena kita menemukan kelemahan-kelemahannya, entah dia egois atau angkuh, atau karena suka mengkritik, atau karena hal-hal lain, senang menggosip, menjilat, karena pelit. Hal-hal itu membuat kita merasa tidak nyaman, bahkan jengkel, dan tidak ingin berdekatan, memilih untuk menjauh. Tetapi jikalau kita ini sadar apa yang sudah dilakukan oleh Yesus, Yesus mengasihi kita bukan karena kita baik. Yesus mengasihi bukan hanya mengasihi kita, juga mengasihi mereka yang ada di sekeliling kita. Yesuslah yang membukakan pintu supaya kita pergi kepada mereka, berrelasi yang baik, berrelasi dengan kasih, berbuat dengan motif seperti yang diperintahkan Yesus, mentaati Yesus, untuk Yesus. Sehingga dengan demikian kita mesti menyingkirkan keengganan kita. Kita mesti tidak hanya berpikir tentang kenyamanan kita, tetapi kita berpikir tentang ketaatan kita. Memperkenalkan, menyampaikan, menyaksikan Kristus dan kasih Kristus. Bahkan bisa jadi kita akan dipanggil untuk mendampingi, menggembalakan mereka, mengajak mereka untuk menjadi bagian dari kelompok kecil kita muridkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernyataan Yesus adalah pintu, merupakan sebuah janji yang sangat berharga. Tetapi yang harus kita perhatikan adalah pintu tetap menjadi pintu dan tidak berarti apa-apa jikalau kita tidak mempergunakannya. Kita tidak masuk dan kita tidak keluar melaluinya. Demikian juga dengan Yesus. Yesus menjanjikan segala yang baik dan terbaik. Tetapi itu tidak berarti apa-apa jikalau kita tidak menanggapi Yesus. Tidak masuk dan keluar melalui Yesus. Sudahkah kita masuk melalui Yesus dan menemukan perlindungan, keamanan, kelegaan, kebebasan dari masa lalu yang memenjara diri kita? Sudahkah kita keluar melalui Yesus dan menemukan Bapa dengan segala kelimpahan kasih karunia dan anugerahnya yang disediakan bagi setiap anaknya? Jika Yesus adalah pintu ke domba-domba, apakah kita juga bersedia menjadi pintu ke domba-domba Yesus yang dipercayakan ke dalam penggembalaan kita? Sudahkah kita menjalani peran dan tugas kepercayaan Kristus menjadi pintu ke domba-domba? Siapa domba-domba yang seharusnya kita gembalakan? Tetap dan terus kita gembalakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita gembala karena kita domba yang sudah dilatih untuk menjadi gembala. Dan panggilan kita adalah menggembalakan orang-orang yang diberikan Kristus kepada kita. Bersediakah kita?
Sudahkah kita melakukannya?